Tahapan demi tahapan persidangan pembunuhan berencana terhadap Joshua telah kita lalui pemirsa, dan informasi yang terbaru bahwa hakim sudah menolak eksepsi yang diajukan oleh Verdi Sambo. Itu artinya sidang akan dilanjutkan dan rencananya 1 November dengan pembuktian pemeriksaan saksi. Sekiranya kenapa eksepsi ini kemudian ditolak oleh hakim dan apa yang nanti bisa akan dibuktikan dalam persidangan selanjutnya, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Mas Mansur Febrian sebagai kuasa hukum Joshua di sini sudah bersama saya di Apa Kabar Indonesia malam, dan saya juga telah tersambung dengan sejumlah narasumber saya, mulai dari Bang Rasa Mala Aritonang, pengacara dari Verdi Sambo, dan juga Prof. Gayus Lumbun yang merupakan mantan hakim MA. Selamat malam Bapak-bapak. Ya, selamat malam. Ya. Sebelum saya ke Prof. Gayus, saya ke Bang Rasa Mala dulu. Bang, ini bagaimana tanggapannya dengan sudah ada keputusan bahwa eksepsi klien Anda ditolak, karena sebelumnya sempat keberatan ya bahwa tidak diuraikan secara rinci atau dakwaan tidak jelas, unsur pembunuhan berencananya ini belum terlihat dalam surat dakwaan. Tapi ternyata hakim mengatakan tidak ada masalah. Ini seperti apa? Ya, pertama sesuai dengan mekanisme yang berjalan di dalam sistem peradilan pidana, eksepsi adalah bagian dari hak terdakwa. Sehingga terkait dengan hal tersebut, klien kami sebagai terdakwa, juga kami penasihat hukumnya sudah menggunakan hak tersebut, menyampaikan eksepsi terkait beberapa poin, diantaranya termasuk soal bahwa tidak lengkapnya fakta yang disampaikan jaksa di dalam dakwaannya terkait rangkaian seluruh peristiwa yang terjadi mulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 di Duren 3. Tetapi namun demikian kami sampaikan bahwa apapun ini kan setelah kami sampaikan tentu kewenangan selanjutnya ada di majelis hakim untuk menentukan apakah eksepsi tersebut dapat diterima atau harus dikesampingkan. Nah, dari yang disampaikan oleh majelis hakim, sebagian besar apa yang kami ajukan di dalam eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok perkara ini, sehingga harus dilanjutkan persidangannya dan harus masuk pada tahap pembuktian untuk membuktikan apa yang kami dalilkan di dalam eksepsi tersebut. Terhadap putusan itu kami menyampaikan tentu kami menghormati putusan hakim tersebut dan menghargai putusan tersebut. Selanjutnya tentu untuk persidangan selanjutnya sama-sama mari kita lanjutkan proses ini dalam pembuktian. Masing-masing pihak nanti menghadirkan bukti dari masing-masing pihak, baik saksi, ahli, alat bukti yang lain. Juga kami nanti sebagai penasihat hukum untuk menyampaikan counter terhadap apa yang disampaikan oleh jaksa, untuk nanti kita serahkan kepada majelis hakim untuk menyampaikan putusan yang adil dan objektif ya. Oke, sekarang saya ke Prof. Gayus terlebih dahulu. Prof, sebenarnya apakah ini hal yang memang wajar ketika hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Verdi Sambo, sementara dari Bang Rasa Mala mengatakan bahwa belum diuraikan secara jelas nih unsur perencanaan seperti apa, karena klien dari Bang Rasa Mala mengatakan bahwa ini tercetusnya pembunuhan ini di Saguling gitu, jadi bukan di Magelang ini. Apakah memang harus dijelaskan dalam dakwaan bahwa ada unsur perencanaan memang dari Magelang, bahwa itu yang membuktikan ada pembunuhan berencana, atau bagaimana, Prof? Ya, ini Selasa nanti adalah tahapan kelima ya, ada 11 tahap dalam setiap proses sidang pidana ini. Yang lalu itu kan putusan setelah yang ditanyakan pada saat sekarang. Nah, nanti pada hari Selasa itu tahap kelima adalah pokok perkara, pembahasan tentang pokok perkara, yaitu saksi-saksi termasuk apa saja yang dipersoalkan itu akan masuk dalam tahap kelima ini. Dan memang ini yang paling menentukan sebenarnya sidang kelima ini nanti. Baik, mungkin saya ke Bang Mansur Febrian di sini. Sebenarnya kalau dari Anda dan juga keluarga dari Joshua sendiri, punya hal apa yang nanti bisa menguatkan bahwa unsur pembunuhan berencana ini memang sudah ada sejak dari Magelang? Karena dari kliennya Bang Rasa Mala nggak ada dari Magelang, justru tercetusnya dari rumah Saguling. Jadi pembunuhan spontan seperti itu, bagaimana? Baik, sebelumnya selamat malam Prof. Gayus dan Bang Rasa Mala, Mas Zaza. Terima kasih. Tentunya kami dari penasihat hukum dan juga keluarga dari awal juga sudah konsisten menduga ini adalah pembunuhan berencana. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Kami tidak pernah menjustifikasi siapa yang membunuhnya. Nah, penerapan tersangka segala macam itu berdasarkan alat bukti yang sudah kami sampaikan kepada penyidik dan hasil daripada analisa daripada penyidik. Kemudian apa yang meyakini bahwa itu adalah pembunuhan berencana, ada komunikasi
antara almarhum baik dengan keluarga maupun dengan kekasih yang menyampaikan bahwa saya ada masalah, kemudian saya diancam akan dibunuh. Nah, kemudian pembunuhan tersebut ternyata terjadi di Jakarta, tidak tahu siapa eksekutor awalnya, dan semua dibuat skenario. Hal tersebut menurut hemat kami, kalau itu bukan pembunuhan berencana, tidak akan beberapa daripada perwira ini terlibat untuk melakukan skenario. Ini harusnya ada jeda untuk seseorang tersebut ketika ada emosi itu berpikir dulu untuk tidak melakukan pembunuhan tersebut, karena menghilangkan nyawa seseorang merupakan tindak pidana. Harusnya dia ada berpikir supaya itu tidak terjadi. Namun faktanya karena sudah pernah ada komunikasi dari mulai Magelang sampai Jakarta antara almarhum dengan kekasihnya, itu yang membuat kami semakin yakin bahwa ini sudah direncanakan. Baik. Sesaat lagi nanti saya akan tanya kepada Bang Rasa Mala sebenarnya apa yang nanti akan bisa Abang persiapkan untuk dibantah ketika nanti tanggal 1 November keluarga dari Joshua akan buka-bukaan soal ancaman yang sudah didapat Joshua ketika sebelum peristiwa pembunuhan, bahkan dari Magelang. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.